Itu sebagian 9 besar diantaranya sebagian besar jadi pengusaha. Iya betul sekali. Hasanah di Betul, dunia ya, Kang, hasanahnya di akhirat juga. Masya Dan itu Allah. ada metodologinya. Kalau metodologi itu sama aja seperti kita matematika kan. 1 ditambah 1 kan sama dengan 2. berapa kali pun diulang-ulang pasti hasilnya sama 2. Iya. Maka metodologi Quran itu lebih pasti daripada metodologi matematika. Sahabat Syamil TV, kembali lagi di program Sapa Komunitas. Kali ini kita masih berbincang bersama Kang Dani dari komunitas Dunrat, Dunia Akhirat. Sekarang juga Kang Dani melabelkan diri, memberanikan diri namanya Dani Dunrat. Karena memang mungkin salah satu dari Doa ya. doa Kang Dani ya. Betul. Tahadus binimah juga Betul ya. sekali. Bahwa dengan Dani Dunrat dengan konsep dunia akhirat tersebut, Kang Dani bisa katakanlah hijrah dalam banyak hal ya Kang Dani. Betul sekali. Dulu Kang Dani kerja juga kan ya? Betul, kerja. Bahkan ketika saya bikin komunitas ini masih jadi pekerja. Jadi belum jadi pengusaha. Berarti Allah masih, istilahnya Kang Dani ini masih sedang belajar untuk terus naik. Yes, bertarbiyah. Jadi dapat hikmah yang luar biasa. Makanya itu tadi saya semakin yakin bahwa sejatinya Allah ngasih kemudahan dalam hidup kita. Agama ini agama yang sangat memudahkan. Dan bahkan saya bisa ambil kesimpulan bahwa satu-satunya yang akan mempermudah hidup kita di depan itu hanya agama. Masya Allah. Hanya agama. Jadi nggak ada yang lain. Kalau kita jauh dari agama, hidup kita pasti susah nanti di depan. Jadi kendaraan menuju tujuan utama kita itu adalah agama. Kita kan tujuannya jelas ya. Iya. Pengen masuk surganya Allah tentu dengan ridhonya. Karena masuk surga kan belum tentu karena amal solehnya ya. Tapi kendaraannya sudah jelas nih. Kendaraannya Islam dulu bukan. Karena kalau kita salah kendaraan nggak akan sampai tujuan. Tapi di dalam sebuah konsep kendaraan kan tentu ada bahan bakar. Bahan bakar itu adalah ilmu. Maka ketika kita punya kendaraan yang bagus, yang sudah sesuai, yang memang sudah dikasih sama Allah, kemudian diisi terus bahan bakarnya berupa ilmu, belajar lagi terus, mengkaji lagi. Nah, kita akan sampai sama tujuan yang berupa tadi janji Allah, yaitu surganya. Nah, itu tadi makanya Dunrat ya sekarang lagi bukan konsep sederhana dulu pengen bikin sebuah wadah saja. Kalau sekarang sudah besar mimpinya, saya justru pengen mempersatukan seluruh intensitas, mau itu komunitas kah, perusahaan kah, memang cita-citanya dunia akhirat. Dirubah langsung berubah. Jadi bukan lagi cuman dunia, apapun komunitasnya, perusahaan kah, profesional kah, sudah harus ngacunya sama dunia akhirat. Jadi pada saat sekarang udah lagi bukan tentang komunitas, ruang lingkupnya kan komunitas masih kecil kan, tapi udah langsung global, muslim. Semua muslim harus punya konsep Dunrat, dunia akhirat. Jadi akhirnya saya melebur sekarang ikut komunitas mana saja. Saya tidak mau lagi masuk ke sebuah konsep, ayo ikut komunitas saya, ayo ikut komunitas saya. Enggak, saya mau kolaborasi dengan siapapun. Kita karena punya satu tujuan, cita-citanya yaitu jelas sukses dunia akhirat. Gitu kan. Jadi kesuksesan itu bisa diraih. Betul. Dengan tadi ya Kang Dani ya, kita mengejar akhirat. Betul. Udah ngejar akhirat aja. Nah, dan itu harus ada bahan bakar ilmu loh. Iya, itu ilmu ini terus. Kang Dani juga keluar dari pekerjaan ujung-ujung ya. Nggak ujung-ujung. Kalau ujung-ujung nanti kayak masuk ke medan perang nggak bawa senjata. Ya itu tadi tetap kita harus belajar dulu, harus ilmui dulu, jangan modal nekat. Kalau modal nekat saja nanti di tengah jalan habis peluru, habis berbekalan menyerah, akhirnya pulang lagi, akhirnya kerja lagi. Nah, jadi sebetulnya goals besarnya hari ini tadi apa? Saya pengen teman-teman semua balik lagi bahwa hakikat hidup itu ya tadi. Kenapa di putaran tawaf saja ada doa yang khusus spesial antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, yaitu doanya doa sapu jagat tadi. Dan kalau bicara tentang tawaf ada 7 putaran, maka kita juga sekarang selalu bertemu dengan 7 putaran. Dari hari Senin kita ketemu dengan hari Senin lagi, itu kan 7 putaran. Dan di tengah-tengah putaran itu kita diposisikan, disuruhnya ngapain? Disuruhnya zikir. Maka tadi kalau kita sudah ngejar akhirat mah, hidup kita, aktivitas kita sepenuhnya zikir aja. Sambil zikir, ikhtiar mah itu mah cuman syarat. Nanti kita dapat apa?
Itu mah cuman bab kita disuruhnya ikhtiar. Hasilnya mah kan Allah bilang, iya, benar. La haula wala quwata illa billah. Makanya tadi semudah itu hidupnya. Jadi kalau kita memang posisinya sekarang serba susah, memang karena kita nggak pakai agama. Karena kita jauh dari agama. Sehingga saya pakai Dunrat ini sekarang adalah untuk belajar kembali mengenal Allah. Jadi bukan cuman wadah, tapi sekarang udah bikin bisnis, bikin kegiatan, semuanya udah mengingatkan Allah lagi aja lah. Karena kita bertemu seperti tawaf tadi putaran 7 hari kan, ketemu 7 hari, Senin ketemu Senin lagi. Apakah kemudian sama tidak tawaf kita putar-putar itu kan, kita penuh zikir itu di situ kan. Apalagi zikir yang spesialnya adalah doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Sebentar sedikit kita menyinggung mengenai komunitasnya sendiri. Itu sekarang yang sering ikut ke pesantren berapa orang membernya? Kalau member sekarang bisa sekali acara, bisa tergantung eventnya di hari apa. Kalau di hari Jumat itu paling banyak 10 orang. Tapi kalau eventnya di luar hari Jumat, itu hari Sabtu Ahad, itu bisa lebih banyak karena banyak beberapa teman-teman kita yang masih bekerja. Tapi jujur saja sekarang justru kita banyaknya justru bukan di hari Sabtu Ahad, karena justru ngejarnya di keberkahan hari Jumat sama hari Kamis. Jadi Kamis ada asar itu kita event kegiatan, nanti berbuka bareng bersama santri hari Kamisnya, dan kita ngambil event yang hari Jumat ada asarnya, kita doa bareng di situ mustajab. Jadi ya itu tadi kita ngambil yang berkahnya luar biasa double gitu ya, itu harinya hari Kamis sama hari Jumat. Biasanya sering acaranya disambung Kang Dea kan. Kang Dea hari Rabu tuh, hari Rabu acara. Jadi kita sekarang gimana saya ada waktu, udah bismillah kita posisinya silaturahim ke pesantren mana itu udah di list dari beberapa pekan sebelumnya, karena udah banyak yang pengen disilaturahimi kan gitu. Kita berbagi burger. Sekarang kita lagi konsentrasinya berbagi burger karena kita mensosialisasikan burgernya kan biar tetap bergerak. Kan judulnya bergerak karena saya ngambil filosofi lagi, di situ ada keberkahan, di dalam pergerakan ada keberkahan kan? Masya Allah. Makanya alhamdulillah selama pandemi rizki yang paling luar biasa itu bukan omset yang besar kan, tapi bisa sehat selama 2 tahun ini. Kita tidak tersentuh sama COVID kan, itu rezeki yang mahal sekali itu buat saya, dan itu saya rasakan keberkahan dari apa? Keberkahan dari pergerakan tadi, dan itu janji Allah. Jadi kita sekarang lagi menikmati janji Allah itu ya dengan banyak-banyak bergerak. Luar biasa. Untuk kalau mau jadi anggota itu gimana? Kita tidak ada keanggotaan, tidak ada struktur organisasi, tidak ada absensi, tidak ada absensi yang kemudian berapa hari nggak hadir di cut. Silakan cari komunitas lain. Kita gerakan ketulusan. Masya Allah. Jadi pada saat acara, siapapun yang mau ikut serta berperan silakan. Karena ikhlas itu adalah keutamaan mendapatkan pahalanya. Karena kalau kita ikhtiar tapi tidak ikhlas, sayang, nggak dapat pahalanya kan. Makanya saya bilang yang bisa, yang ada waktu silakan. Yang tidak bisa, tidak usah khawatir. Doakan saja, karena siapa dia yang mendoakannya maka pahalanya buat mereka. Jadi kita tidak ada rekrutmen nanti harus. Jadi siapapun boleh gabung. Silakan. Saya bebas semua. Pokoknya mah bismillah, ayo makan bareng, doa bareng, silaturahim bareng. Kita akan menyaksikan keajaiban bersama-sama. Masya gitu. Allah. Berarti aktivitas Dunrat itu ada di Instagram ya? Instagram sama ada di IG FB pribadi, ada IG pribadi sekarang. Sekarang pokoknya mah rutinitas yang paling dekat, karena saya sekarang kemudian diamanahi untuk buka cabang lagi di pesantren-pesantren kan, jadi lumayan intens, lebih dahsyat ini. Alhamdulillah kita mau buka hampir beberapa pesantren langsung, tapi kita rem dulu nih karena takut khawatir tepuk tangan itu kan mematikan. Nah, jadi kita bilang tarbiyahnya jangan dulu cepat-cepat, karena ini langsung buka cabang di mana aja, bergerak juga langsung bisa. Permintaannya langsung banyak dari pesantren-pesantren yang lain. Bahkan yang sedang diikhtiarkan sekarang sama Ustadz Fatih Karim di CKIC kan. Kemudian ada DT, kemarin kita sudah kontak-kontakan sama kepala Kopontrennya Ustadz Firman untuk diminta juga bergeraknya dibuka di masjid depan masjidnya DT, tapi kita masih tarik mundur dulu, santai, jangan buru-buru karena ini kan
tarbiyah ya. Kita harus pastikan yang dijalanin ini bukan kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat. Kemudian bersama teman-teman di Cirebon juga, Buya Yahya, beliau minta juga untuk buka bergeraknya di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Jadi ya subhanallah, saya sekarang bisa kenal dengan ustadz-ustadz luar biasa itu gara-gara Masya Allah bisa bersilaturahim dengan konsep tadi. Konsepnya tadi, jadi selain bukan hanya donasi, bukan hanya tadi katakan tadi menyuapin, tapi memberdayakan. Dan itu unit bisnisnya adalah jenis makanan burger. Kenapa burger? Ada alasannya. Kenapa tuh Kang? Karena burger ini jangan sampai nanti pesantren kan memang tujuan pesantren kan untuk belajar. Kalau pesantren dikasih produk yang basi 2 hari kan, itu nanti malah mikirin dagangan. Emang ini gimana? Ini pesantren, ini burger ini produknya gampang, tidak mudah basi karena frozen. Jadi kita bikin patty yang fresh, dipotong baru, langsung dibumbuin, langsung dimasukin ke freezer. Karena saya belajar dulu dari ilmu koki kan, daging yang langsung dibekukan masih fresh itu selama 6 bulan saja juga tidak laku, itu masih seperti baru, rasanya masih juicy. Asalkan tetap di freezer ya. Asal di freezer, keep frozen. Tapi kalau udah pernah daging yang pernah beku, kemudian keluar, kemudian dibekuin lagi, itu akan berbeda. Makanya kita pakai teknik tadi, sehingga ketika kita drop ke pesantren untuk jualan, rotinya dibekuin juga, gak khawatir dengan ini jualan harus laku. Saya bilang ngaji, udah ngaji. Pasarnya siapa sih? Pasarnya donatur. Nanti donatur main kan. Ketika main jadi tamu, disuguhinnya burger kan. Bukan rangginang ya, bukan wajib, tapi burger ya. Ada burger di dalam pesantren. Ustadznya jualan. Jadi punya izah kan. Masya Allah. Jadi ustadz tinggal pondok pesantren yang mau support silakan beli produk burger itu, dan gampang edukasinya. Ngajarinnya nggak harus pakai chef lulusan perhotelan. Santri diajarin 1 minggu juga sudah jadi. Itulah kenapa saya pakai prosesnya. Dan itu wakaf. Itu saya wakafkan. Yang saya wakafkan itu sistem brand. Yang brand ini udah dihakikan. Bergerak ini sudah dihakikan. Jadi nggak main-main. Serius, jangan kemudian buat wakaf. Ini mah buat wakaf seadanya aja. Nggak bisa. Ini saya bangun benar-benar. Brandnya dipatenkan, sistemnya dibikin. Kemudian kita edukasikan, dijalanin, hasilnya sedekah 100%. Gitu kan. Jadi ke pesantren juga ada? Pesantren ada. Nanti di luar itu keuntungan dari pusat ya dibalikin lagi buat ke pesantren lagi. Jadi udah murni 100% buat pesantren. Kita kasih harga 17.000 jualan. Buat ke pesantren kita kasih harga cuma 13.000. Jadi ada margin berapa? Ada 4.000 rupiah. Itu semuanya buat pesantren. Saya dikumpulin uang, di closing, keluarin kebutuhan saya buat beli bahan baku lagi. Ada sisanya dibalikin lagi, sisanya semuanya ke pesantren. Jadi dari pusat ada keuntungan, yang pesantren ada keuntungan juga dari margin tadi dari pusat kan 13.000 rupiah tuh dari pusat tuh dijual 14.000, ada margin 4.000 rupiah. Jadi kalau pesantren yang sudah kita paling dahsyat itu di Bekasi itu 1 bulan bisa menjual 3.000 pieces burger. Masya Allah. Berarti kali aja 4.000 berapa? Itu keuntungan untuk pesantrennya. Iya. Bisnisnya ada, supportnya dengan cara yang cerdas di waktu yang terbatas itu tadi. Antum beli, antum sedekah, antum menikmatin sedekah buat pesantrennya. Masya Allah. Nah itu kan deal-dealannya jadi enak kan. Jadi antum makan produknya berkualitas, hasilnya 100% buat sedekah. Jadi sekarang pesantrennya dapat untung iya, jadi jualan iya. PR-nya apa? PR-nya edukasi sama orang lain. Ayo belanja. Karena belanja burgernya pesantren. Iya. Jangan belinya di burger-burger yang Yahudi. Gitu. Ini ternyata. Iya. Itu perjalanan filosofinya itu ya. Situ. Saya bilang kok belinya ke sana terus? Oh, itu mah keuntungannya buat. Karena sekarang kebanyakan burger itu produk dari. Yes, itu Yahudi. Saya. Yang muslim, real muslim mana? Masya Allah. Makanya saya al-haqqu wa dhahaqal batil. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyingkirkan yang batil ketika yang haknya tidak dihadirkan. Maka saya dapat dari Ustadz al-haqqu wa dhahaqal batil. Ya mulai aja. Bergerak. Nanti besar gak usah dipikirin. Perjalanan ini sekarang yang kita nikmatin. Kalau langsung besar nggak seru Ji.
Yang diceritain kan prosesnya sekarang. Itu kenapa memilih, itu alasan kenapa burger ya Kang? Yes, kenapa burger? Karena teman-teman santri kan banyak yang belum pernah nyobain burger. Donatur mau gimana ngasih burger mahal-mahal semua. Iya, daripada burger lebih baik nasi padang kenyang sekalian kan gitu kan. Nah, akhirnya saya hadirkan solusi itu. 17.000 rupiah udah cheeseburger, nanti antum nyobain, mau nyobain nggak nih sekarang? Wah, gitu ini kan. dia nih, Masya Allah. Kang Nani kita hadirkan langsung Kang Idan. Iya, betul. Ya, ini ada 2 kotak nih. Ada 2 kotak, yang satu pizza tadi. Ini usaha saya pertama. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, ini pizzanya. Ini yang baby loh ya. Ini ukuran yang paling, ini ukuran yang kecil ini. Ada judulnya Giant ya? Giant, ada lagi yang lebih besar. Berapa meter Kang? 60 ke 41 meter. Ya. Ini apa pizzanya, dan yang ini kalau ini murni usaha Kang. Iya, ini usaha Nani, saya. ya? Tapi dari usaha ini saya akhirnya bisa bikin ini. Masya Allah. Enggak minta-minta. Ya kan? Kita modal sendiri. Jadi bergerak untuk silaturahim itu punya modal sendiri ya Kang ya? Betul sekali. Dan ini burgernya tadi, yang satu piecesnya udah dengan keju. Masya Allah. Sudah ada cheese-nya. Ini daging 100%. 100% keuntungannya buat pesantren, tapi tidak kaleng-kaleng ya. Masya Jadi antum Allah. sekarang bisa dicobain, silakan. Belanja sambil bersedekah. Yes. Ini quotes-quotes yang tadi diferensiasi. Jadi kalau antum mau ngasih ustadz isi kajian, jangan brownies terus. Kasihan bisi gula nanti ustadznya. Jadi kasihnya burger sekarang. Iya benar. Dan ini kalau kelihatan looknya itu memang seperti keren. Ini keren. Iya, kan nggak murahan kan? Gak murahan. Iya. Menyaingi yang Yahudi. Ya, makanya tadi mudah-mudahan jadi solusi. Makanya Amin, yang amin, susah itu Masya apa Allah. sekarang? Edukasi sama masyarakat. Belanjanya jangan kesana terus. Iya. Kalau belanja di sini dapat enak, murah, udah gitu hasilnya disedekahin. Masya Allah. Nah, itu tadi. Ini kayaknya nyobain juga sekarang. Takut Siap. ketahuan. Nanti pada mau lagi yang lainnya. Iya. Barakallah. Baik, Masya Allah. Jadi ternyata tadi ya dari chef Kang Dani punya terinspirasi oleh ayat di surat Ali Imran dari 14, 15. Kemudian akhirnya Kang Dani yakin begitu ya membuat ekosistem. Betul. Sambil juga terus belajar ke Ustadz, Yes. terus menambah ilmu, Yes. silaturahim, masak apapun berarti yang waktu itu masak apapun ya. Apapun. Karena tadi Kebuli. Bahkan sekarang saya mau bikin brand baru yaitu Peduli Kebuli. Masya Allah. Nah, jadi bukan Peduli Lindungi lagi sekarang. Udah pakai makanan aja, peduli Kebuli. Jadi sehat semuanya. Masya Allah. Itu juga sama akan seperti Itu apa nanti saya akan sedekahkan. Itu buat siapa? Itu buat sahabat-sahabat. Bukan buat pesantren. Sahabat-sahabat kita yang butuh. Itu jadi sedekahnya langsung dari mana? Langsung dari usaha yang kita akan develop tadi. Kan teman-teman juga kan kita harus spesialkan. Ya. Sahabat-sahabat yang akan membersamai dakwah ini, mengisahnya di rumah seperti apa? Bagaimana? Ya kita harus siapkan usaha juga. Masya Allah. Itulah namanya wakaf produktif. Jangan sampai mereka ikut dakwah sama kita, anak istrinya di rumah, gimana? Nah, kita harus punya unit bisnis lagi yang membiayai tadi. Jangan minta-minta. Kalau minta-minta izah kita nanti kemana kan gitu. Makanya Maisa harus disiapkan. Nah itulah mudah-mudahan jadi kebaikan buat semua. Kalau tadi sedikit ini juga pernah dikatakan oleh Pak Riza ya, Pak Riza Zakaria, chairman Samil Group, bahwa kalau kita lihat juga para sahabat yang 10 dijamin masuk surga, Yes. itu Sebagian 9 besar diantaranya sebagian besar jadi pengusaha. Iya betul sekali. Hasanah di Betul, dunia ya. hasanahnya di akhirat juga. Masya Dan Allah. itu ada metodologinya. Kalau metodologi itu sama aja seperti kita matematika kan. 1 ditambah 1 kan sama dengan 2. Berapa kali pun diulang-ulang pasti hasilnya sama 2. Iya. Maka metodologi Quran itu lebih pasti daripada metodologi matematika. Kenapa kita tidak percaya dengan metodologi matematika itu ya? Tapi kita percayanya sama metodologi yang tadi kan. Sayang kan ada metodologi Quran yang Allah menjanjikan tapi kita nggak ambil. Makanya saya bilang udah Bismillah aja. Yang penting mah sekarang sesuai dengan aturan mainnya, syariat Allah dikerjain, contohnya jelas, ada ikhlas. Masya Allah. Luar biasa sekali sahabat Sambil TV, Kang Dani. Hatur nuhun. Barakallah. Ada yang disampaikan Kang? Kita nih pesan-pesan tadi juga banyak yang disampaikan, inspiratif sekali. Ini kita agar lebih hasanah di dunia, sukses dunia dan sukses akhirat. Nah ini juga banyak pasti yang nonton tuh kan. Siap. Ada yang masih karyawan. Iya. Ada yang ingin juga berbagi, ingin juga bermanfaat. Betul. Karena nih mangga. Ada 3 rumus dalam kehidupan yang saya ikhtiarkan sampai sekarang. Pertama, subhanallah, zikirnya jelas.
alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 3 rumus tuh. Subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka tadi subhanallah, Allah bilang apapun yang tidak mungkin dikisahkan dari Nabi Ibrahim. Siti Sarahnya nggak punya anak, tapi akhirnya bisa punya anak. Karena subhanallah. Tuhanmu gila, mana mungkin Nabi Muhammad bisa memberangkatkan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi di kalimat utamanya kan subhanalladzi asra. Jadi ketika kita kemudian menghadapi sesuatu hal yang tidak mungkin, zikirnya subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu di tawaf saja kalimat pertama dari Hajar Aswad itu kan subhanallah, alhamdulillah. Itu ada hikmah yang luar biasa di situ. Kemudian alhamdulillah, perhatikan teman-teman semua. Kita tidak berdoa minta melihat, dikasih lihat. Kita tidak berdoa mendengar, dikasih mendengar. Kita tidak berdoa bisa berjalan, sekarang dikasih berjalan. Maka yang tidak diminta saja sama Allah dikasih, apalagi yang diminta. Maka rumusnya tadi, syukuri dulu yang sudah ada, kita maksimalkan. Jangan-jangan kita berjalan itu justru banyak mintanya, tidak banyak syukurnya. Karena kalau itu terjadi, la in syakartum la azidanakumnya tidak berlaku. Maka setelah subhanallah, banyaklah bersyukur. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, rumus yang terakhir, yang ketiga buat teman-teman semua. La ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah tidak ada lagi Tuhan selain Allah yang bikin kita jadi pengusaha, yang bikin kita jadi orang sukses, bukan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada WhatsApp hu akbar. Tidak ada duit hu akbar. Tidak ada modal hu akbar. Yang ada Allahu akbar. Jadi itu saja mungkin teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Barakallah. Terima kasih banyak Kang Dani atas kesediaannya ke sini dan juga ilmu, inspirasi yang Masya Allah, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan berkesan untuk Kang Dani, untuk Giant Pizza, Katsurupan. Yes. Wah, ini juga unik, Katsurupan ya. Ayam. Kemudian juga bergeraknya. Amin. Ini wakaf yang 100%. Wakaf 100% disedekahkan ya. Dan nanti juga kita doakan bisnis barunya nanti. Amin. Peduli Kebuli. Yes. Betul ya? Betul. Itu kita mau launching sebentar lagi. Baik. Sukses selalu Kang Dani. Insya Allah kita bisa terima kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Syamil TV. Kita telah menyaksikan Sapa Komunitas bersama dengan komunitas Dunrat, Dunia Akhirat bersama Kang Dani. Tentu saja tadi yang menjadi pesan bahwa ada 3 ya, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, menjadi keyakinan kita, tauhid, bahwa tentu saja itu yang sebenarnya perlu kita kembali belajar bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dipastikan begitu agar terus yakin kepada Allah. Dan setiap apapun yang kita sedang cita-citakan, pastikan. Seperti konsep Dunrat. Dunia akhirat. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Al-Fatih dan Muhammad Zidan dari Syamil TV pamit. Terima kasih banyak Kang Dani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.